Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Cerita tentang Unuk, putri Nabi Adam, yang dikenal sebagai pelopor perilaku seksual bebas dan kehamilan di luar nikah, memang telah banyak beredar, khususnya di kalangan umat Islam. Unuk digambarkan memiliki anak dari hubungan yang tidak sah, yang sangat kontroversial. Tidak heran, mengingat ia digambarkan sebagai wanita raksasa yang hidup selama ribuan tahun, hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Cerita Unuk memang menarik dan mirip dengan dongeng, penuh dengan kejanggalan, yang membuat para ulama tafsir merasa perlu untuk mengkritik cerita ini, karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dikatakan bahwa jumlah anak Nabi Adam dan Siti Hawa cukup banyak. Menurut cerita, Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali, dan setiap kehamilan menghasilkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Ini berarti, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Tabari dalam Tariqwa Tabari. Namun, terkait jumlah anak Nabi Adam, terdapat banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya, yang diriwayatkan dari berbagai perawi, menyebutkan bahwa jumlah anak Hawa dan Adam tidak sebanyak itu. Siti Hawa dikatakan telah melahirkan 40 anak dari 20 kali kehamilan. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Beberapa ulama menjelaskan bahwa pada setiap kelahiran, Siti Hawa melahirkan sepasang anak kembar, seorang putra dan seorang putri. Anak pertama mereka adalah Kabil dan Iklima, sedangkan anak terakhir mereka adalah Abdul Mugis dan Amanul Mugis. Namun, cerita tentang Unuk berbeda. Dikatakan bahwa Unuk adalah satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihi salam yang lahir tunggal. Unuk memiliki ciri-ciri yang unik, atau lebih tepatnya memiliki penampilan yang seram. Ia memiliki 2 kepala, satu di setiap bahunya, baik di kiri maupun di kanan. Selain itu, Unuk juga memiliki 20 jari tangan, dengan masing-masing telapak tangan memiliki 10 jari, serta kuku yang panjang dan bengkok. Meskipun demikian, Siti Hawa dengan jiwa keibuannya, tetap merawat Unuk hingga Unuk tumbuh dewasa. Kemudian, terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, di mana Kabil membunuh Habil. Setelah peristiwa tersebut, Kabil meninggalkan puncak gunung, dan menempati wilayah lembah, sehingga terpisahlah kedua kelompok keturunan Nabi Adam ini. Kelompok yang beriman, bersama Nabi Adam dan Siti Hawa menempati puncak gunung, sementara Kabil dan keturunannya menempati lembah. Siti Hawa memperlakukan semua anaknya dengan sama, mendidik mereka menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi ciri khas keturunan Nabi Adam yang tinggal di puncak. Di sisi lain, mereka yang cenderung melanggar perintah Allah menempati lembah. Setelah dewasa, Unuk bergabung dengan Kabil, yang terjadi setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Beberapa sejarawan mencatat bahwa sebelum Nabi Adam meninggal, ia sempat merasakan kehidupan bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya, hingga jumlah mereka mencapai 40.000 orang. Ketika Nabi Adam meninggal dunia,
seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena merasakan duka yang mendalam. Melihat kesedihan mereka ini, setan pun mulai melaksanakan tipu muslihatnya, menggoda anak cucu Adam yang sedang berduka. Setan pun mulai merayu anak cucu Adam yang berada di lembah. Kelompok ini sangatlah mudah tergoda olehnya. Iblis menawarkan penghiburan dalam bentuk musik. Dan dari situlah bermula musik dengan seruling, dan suara seruling itu terdengar jauh hingga ke puncak gunung. Mereka yang berduka di puncak pun terkejut dengan suara aneh itu, suara yang mendayu-dayu pilu, menyayat hati setiap yang mendengarnya. Namun, mereka yang berada di gunung tetap dapat mengendalikan diri dari godaan tipu muslihat setan ini, kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati yang riang, ia meninggalkan puncak gunung dan menuju lembah, bergabung dengan Kabil dan saudara-saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian yang memabukkan. Di sana, Unuk bertemu dengan banyak pria yang membuatnya tergoda, dan ia pun melakukan hubungan seks dengan setiap pria yang disukainya. Setelah sekian banyak pria yang tidur dengannya, ia pun hamil. Dan ia pun pastinya tidak tahu pria manakah yang telah menyebabkan kehamilannya. Unuk tidaklah menarik dan sangat jauh dari kata cantik. Dan tentu saja pria jarang yang menyukainya. Tapi, Unuk adalah seorang ahli sihir, dan dengan sihirnya itu, ia memperdaya setiap pria yang disukainya. Seorang anak pun terlahir dari pergaulan bebasnya itu. Anak itu beri nama Auts bin Unuk, tapi kadang ia dikenal juga dengan nama Wajah alias Auts alias Waj. Karena tak diketahui siapa ayahnya, maka Auts mengambil garis keturunan dari ibunya. Nenek Auts, Siti Hawa, sangatlah bersedih hati begitu mengetahui kelakuan putrinya yang tak pantas itu. Maka ia pun memohonkan kehadirat Allah agar anaknya itu diberikan asap. Allah pun menabulkan doa Siti Hawa, maka diutuslah seekor singa yang sangat besar. Ada riwayat yang mengatakan, ukuran singa ini seperti seekor gajah, tinggi dan besar. Singa itu lalu menyerang Unuk dan menciderai Unuk dengan sangat ganas. Akibat luka yang dideritanya, Unuk pun meninggal setahun setelah Auts hadir di dunia ini. Auts tumbuh besar menjadi raksasa dengan tinggi 600 siku. Ada cerita yang mengatakan, ketika badai menerjang, tingginya badai itu tidak lebih dari lutut Auts, bahkan saat ia duduk di puncak gunung. Ia bisa meraih ikan dari laut dengan tangannya dan memanggannya dengan sinar matahari. Jika ia marah pada seseorang atau suatu kaum, ia akan buang air kecil di perkampungan kaum itu, sehingga mereka terendam dalam banjir air seni. Dikatakan bahwa Auts menguasai dan memerintah suatu desa, dan hidup selama 4.500 tahun, bertahan hingga era Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Nuh, Auts bin Unuk membantu Nabi Nuh mengangkut kayu besar untuk membuat bahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk pergi ke Kufah dan mengambil pohon saj. Nabi Nuh bingung bagaimana menangkutnya, lalu Allah mewahyukan kepada Nuh bahwa Auts bin Unuk mampu memikul beban tersebut. Setelah Nabi Nuh diberitahu oleh Allah bahwa Auts sanggup membawa beban dari Kufah ke tanah Hira, dekat Baghdad, beliau pun mendatangi Auts dan meminta bantuannya. Tapi, Auts menolak kecuali jika diberi makan roti. Nabi Nuh, yang kebetulan membawa 3 roti kacang, memberikan 1 kepada Auts dan menyuruhnya makan. Auts tertawa dan berkata
bahwa bahkan roti sebesar gunung pun tidak akan cukup untuk mengenyangkannya, apalagi hanya selembar kecil ini. Nabi Nuh memotong roti itu, ia pun menyuruh Auts membaca bismillah, dan segera makan roti itu. Dan ternyata, setelah makan sebagian dari roti kedua, Auts sudah merasa sangat kenyang, dan tidak bisa makan apapun lagi. Akhirnya Auts pun menepati janjinya. Dengan perut yang sudah kenyang, Auts mengangkut semua kayu itu, dari Kufah ke Hira dalam satu kali perjalanan saja. Ketika Nabi Nuh telah menyelesaikan bahtera dan banjir pun mulai naik, Auts meminta tempat di dalam bahtera Nuh itu, namun Nabi Nuh menolak permintaannya itu. Saat banjir besar terjadi, ternyata ketinggian air tidak sampai lutut Auts bin Unuk. Auts pun terus hidup sampai zaman Nabi Musa alaihi salam. Dikisahkan juga bahwa Auts tidak menyukai Nabi Musa dan berkeinginan untuk membunuhnya. Ia mendekati pasukan Nabi Musa untuk mengukur kekuatan mereka dan menemukan bahwa mereka hanyalah sekelompok kecil saja. Kemudian, ia pun mencabut gunung dan membawa di atas kepalanya. Dengan gunung di atas kepalanya itu, ia berniat melemparkannya ke pasukan Nabi Musa. Pada saat itulah, Allah mengirimkan burung hudhud dengan paruh terbuat dari besi. Burung hudhud mendarat di atas gunung tersebut dan mulai mematuknya sampai berlubang. Lalu, burung itu turun ke bahu Auts dan masuk ke dalam jubahnya, membuat Auts tidak dapat bergerak. Melihat hal ini, Nabi Musa mendekat dan memukul Auts dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku. Ia melompat tinggi ke udara. Nabi Musa yang memiliki tongkat sepanjang 10 siku, mencoba memukul betis Auts, namun tidak berhasil. Namun, dengan pukulan yang diberikannya, Auts jatuh tersungkur, kemudian meninggal, dan tubuhnya terpental ke lapangan kosong, seolah-olah seperti hamparan gunung yang besar. Dikisahkan, di tanah Tatar atau Tartaras, terdapat Sungai Atai, dengan jembatan lengkung besar di atasnya. Jembatan itu, menurut cerita, terbuat dari tulang Auts bin Unuk, dan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Syekh Hamid Ahmad at-Tahir al-Basyuni, dalam bukunya, Sahih Qasas Al-Quran, yang diterjemahkan oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Ashari, menyatakan bahwa kisah Auts bin Unuk adalah cerita yang tidak benar. Menurut riwayat, Auts bin Unuk adalah orang yang tidak beriman, sombong, dan berperilaku buruk. Selanjutnya, meskipun dikenal sebagai orang yang tidak beriman, sombong, jahat, dan anak dari persinahan, tapi Auts tidak dimusnahkan Allah, yang menurut akal sehat, adalah hal yang aneh. Syekh Hamid Ahmad at-Tahir berkomentar, bagaimana mungkin Allah tidak membinasakan anak Nabi Nuh karena kekufurannya, sementara ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin bagi orang-orang beriman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan Auts bin Unuk, yang perbuatannya lebih zalim dan melampaui batas dari apa yang diceritakan. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini, karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, sedangkan dalil nakli dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66. Riwayat ini juga bertentangan dengan hadits sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta, kemudian ukuran penciptaan itu terus berkurang hingga sekarang. Ini adalah hadis sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pernah mengucapkan sesuatu berdasarkan keinginan pribadinya.
Setiap perkataannya adalah wahyu yang diberikan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm, ayat keempat. Sobat, sebenarnya tinggi badan manusia terus menurun sejak Adam diciptakan, hingga hari ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang memiliki tinggi melebihi beliau. Menurut beberapa ulama, kisah tentang Uts bin Unuk kemungkinan besar berasal dari orang-orang yang tidak beriman, yang biasanya menjadi musuh para nabi. Wallahu a'lam, demikian menurut Syekh Hamid Ahmad At-Tahir. Seorang ulama, yaitunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juga membahas tentang kebohongan yang terkandung dalam riwayat ini. Beliau menyatakan bahwa tidaklah mengejutkan jika ada yang berani membuat kebohongan tentang Allah, tetapi yang lebih mengejutkan adalah ketika ada yang nekat memasukkan hadits palsu tersebut ke dalam buku-buku yang dihormati oleh para ulama dan tafsir yang terkenal tanpa mengklarifikasi bahwa hadits tersebut adalah palsu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan, tidak ada keraguan bahwa riwayat seperti ini pastilah diciptakan oleh orang-orang yang tidak beriman yang ingin mencemooh rasul-rasul dan para pengikut mereka.